Kita bisa melihat dari rambut-rambut yang ada di sini. Nah, ini kan rambut-rambut ini menandakan bahwa saham ini gorengan ya. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa saham yang menarik ya buat kawan-kawan pantau untuk di hari Senin besok di tanggal 1 Oktober 2021. Dan di sini kita akan membahas sedikit dari keseruan di keluarga Oke Saham. Ini jajan sore kita di hari Kamis ya, dan kios berhasil sampai dengan 5%-an ya, sampai tembus di harga 800, kita beli di harga 745. Dan jajan sore kita di hari Kamis untuk Jumat, kita beli Mari. Di sini sudah saya share ya di Sobat Oke Saham. Dan alhamdulillah Mari di hari Jumat bisa sampai 500-an ya, sampai 3%-an untuk di hari Jumat. Dan kita juga sempat masuk Adi ya, walaupun pendek. Nah, Adi, spek buy Adi di 1010 sampai 1015. Alhamdulillah Adi bisa sampai 1045 sampai 1050 ya, sampai 3%-an juga. Dan masih banyak lagi sih keseruan kita. Nah, ini juga kita sempat pantau SAMF, dan alhamdulillah SAMF kita beli 885, berhasil sampai dengan 3%-an ya di 930-an. Nah, ini juga scalpian kita BRMS 98 boleh, alhamdulillah bisa dijual di harga 101. Nah, ini 100 101. Dan masih banyak lagi keseruan kita di keluarga Oke Saham. Jadi bagi kawan-kawan yang mau belajar bersama kita di keluarga Oke Saham dan juga bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Di Oke Saham tidak hanya memberikan rekomendasi, tapi kita juga memberikan edukasi supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Kali ini saya akan memberikan beberapa saham-saham yang menarik ya buat kawan-kawan pantau untuk di hari Senin. Nah, yang pertama yang bakal saya analisa adalah MLPL. Nah, MLPL ini kenapa jadi pantauan saya untuk di hari Senin? Pertama adalah closingnya membentuk hammer ya. Nah, ini mulai ada kekuatan power untuk MLPL, ditambah volumenya juga 2 hari ini mengalami ledakan volume, jadi volumenya berhasil berada di atas 20 hari rata-rata, dan stochastiknya juga masih menunjukkan up. MLPL juga ini masih belum kuat di atas EMA 20 ya, nih, tapi kita bisa perhatikan kalau seandainya dia bisa breakout di atas 410, nah ini kan EMA 20 nya ada di 409 ya, arahannya dia bisa aja untuk tutup gap. Nah, ini tutup gapnya di atas 500. Nah, ini kalau kawan-kawan yang menganut prinsip gap, nah ini seharusnya mulai bisa dicicil-cicil ya. Kalau MLPL bisa breakout di atas EMA 20 dan bertahan di situ, arahannya dia akan tutup gap di kisaran harga 550-an. Yuk kita lihat bantuan dari bot Oke Saham untuk lebih meyakinkan. Kita ketikkan BROMLPL. Kita bisa melihat akumulasi cukup bagus ya kemarin di hari Jumat kemarin, dan juga MLPL closing di bawah satu tick di bawah resist terdekatnya di 406, dan dia berhasil closing di 404. Nah, jadi bisa kawan-kawan pantau kalau seandainya dia bisa breakout di atas 406, arahannya dia ke 448. Nah, ini adalah garis sideways pendeknya kalau menurut dari bot Oke Saham. Kalau seandainya ini tembus, arahnya 448 tembus, arahannya akan ke 550 ya untuk tutup gap di sini. Hari ini juga menunjukkan bullish close karena dia membentuk hammer. Nah, semoga aja bisa melaju ya untuk MLPL ke depannya. Jadi bisa kawan-kawan pantau ya MLPL ke depannya. Menurut saya sih 3%-an aja bisa dapat loh dari MLPL ini. Jadi tinggal tergantung kawan-kawan ya untuk bisa melihatnya MLPL. Dan setelah MLPL yang mau kita masukkan adalah Bevin. Nah, Bevin ini cakep kalau saya ngomong. Nah, ini pertama dia sudah EMA 5 dan EMA 20 sudah golden cross ya di sini di 3-4 hari yang lalu, dan juga dia sudah mulai rally naik ke atas. Volumenya terjadi ledakan volume kemarin, dan juga hari kemarin juga candlenya cukup besar ya. Nah, apa sih yang membuat saya sih tertarik juga dengan Bevin? Kalau kita melihat di sini, ini adalah asing ya. Saya bisa melihat asing ini rajin beli di Bevin ya.
Nah, jadi harapannya sih bisa terus lari ya untuk Bevin. Kita lihat bot oke saham juga untuk melihat area breakoutnya. Kita ketikkan BRO Bevin. Nah, di sini sudah 4 harian, udah semingguan lebih ada akumulasi tipis-tipis dan juga Bevin sudah breakout dari area sideways pendek di harga 1015. Nah, dan sekarang closing di 1050. Jadi kalau kawan-kawan mau masuk di Bevin, nah ini selama Bevin berada di atas 1015-1020, arahannya adalah ke 1150 ya di sini. 1150 dan close tipenya sudah bullish close. Nah, ini semoga aja bisa lanjut ya untuk Bevin. Nah, setelah Bevin, kira-kira saham apa sih yang menarik? Nah, ini sekarang saya akan masuk melihat dari MNCN. Nah, MNCN juga kemarin membentuk pola pembalikan arah ya. Ini ketika dia turun dalam, lalu dia bisa breakout cukup tinggi. Nah, berhasil kembali naik di atas MA5 dan juga MA20 dengan strategi menunjukkan up dan ada peningkatan volume. Yuk kita lihat bagaimana akumulasi kemarin. Kita ketikkan MNCN. Nah, di sini ada broker YU ya yang beli banyak sampai 153.000 dan dia masih pegang 147.000. Cukup lumayan. Nah, kalau kawan-kawan tertarik mau masuk dari MNCN, stop loss dekatnya kita ambil aja di sini. Itu ada di harga 885 ya. Jadi kita tebalkan. Kalau seandainya MNCN turun di bawah sampai di 845 atau turun di bawah MA5 nih, MA5-nya ada di 890, lebih baik keluar dulu ya. Nanti kita akan tunggu lagi ketika ada power di MNCN. Untuk minggu depan itu adalah Antam. Nah, kenapa saya masukkan watchlist di Antam? Kita bisa perhatikan bahwa di sini ada doji ya, di sini ada doji dan di sini ada doji. Jadi tapi dojinya sudah mulai naik ke atas nih. Jadi memang sudah ada perlawanan untuk Antam untuk kembali ke atas. Walaupun volumenya masih tipis-tipis ya di sini, tapi kita bisa perhatikan stochastiknya sudah menunjukkan oversold. Jadi sudah jenuh jualan. Harapannya sih sebentar lagi dia akan naik. Nah, jadi bisa kawan-kawan perhatikan Antam untuk minggu depan ya. Nah, dan kita bisa perhatikan lagi coba. Nah, kita lihat Broxamnya, kita ketikkan Antam. Nah, di sini adalah broker CC dan broker Becky yang beli 72.000 dan juga 22.000 dan di sini masih simpan banyak nih. Semoga aja Antam sebentar lagi akan terus naik ya. Kita lihat bantuan bot oke saham, kita ketikkan BRO Antam. Dan di sini sudah terlihat ya bahwa Antam sudah berhasil kembali masuk di area sideways-nya. Jadi sudah masuk ke areanya ya intinya. Areanya dia ada di atas 2330 dan dia closing di 2340. Karena dia sudah 2 hari membentuk doji, ini ada sedikit menjadi curiga saya nih, kemungkinan sedang menguji tes. Semoga aja bisa lanjut untuk naik ya untuk Antam. Kita akan membahas nih saham-saham gorengan apa sih yang bisa kawan-kawan pantau untuk minggu depan. Nah, ini kalau saya sih ada gambaran cukup menarik ya buat besok hari Senin, itu adalah IPOL. Nah, IPOL ini kemarin memang cukup tinggi ya, sampai dengan 108 lalu dia turun ke 167. Menandakan bahwa sebenarnya banyak yang masih pegang punya barang atas di sini. Kita ketikkan BRO IPOL. Nah, ini kita lihat dari pot oke saham ya. Nah, di sini ada garis sideways. Nah, garis sidewaysnya ada di harga 161 dan sampai dengan 167. Makanya ketika dia turun, nah kita coba serok di 167 karena di sini adalah resisten dekat yang sudah menjadi support dan benar sekali dia berhenti di situ. Nah, selama IPOL masih berada di atas 163, ini kita ambil aja 163 sebagai support dekat. Arahannya sih kalau menurut saya 3-4% bakal dapat ya untuk IPOL. Kenapa? Karena di sini ada akumulasi besar menandakan bahwa apalagi karena dia turun banyak yang nyangkut nih di atas. Nah, ada yang kena guyuran dari atas, jadi menurut saya sih nanti bakal diangkat lagi sama kawan-kawan yang sudah ada di atas. Tapi kalau yang di atas nih jualan kan nanti kelihatan bahwa volume besok itu akan besar untuk buangan. Kita harus keluar juga ya. Nah, ini kita ikuti arus aja. Tapi kalau mereka nahan dan juga berusaha untuk ngangkat kembali supaya mereka bisa keluar, nah kita bisa ambil celah untuk TP ya di IPOL. Nah, setelah IPOL, gorengan apa sih yang menarik juga? Saya masukkan BRMS. Nah, BRMS ini adalah salah satu gorengan ya. Kenapa sih saya memberikan predikat gorengan di BRMS?
kita bisa melihat dari rambut-rambut yang ada di sini. Nah, ini kan rambut-rambut ini menandakan bahwa saham ini gorengan ya. Di sini ada kaki. Nah, ini menandakan bahwa memang dia ini gorengan renyah. Nah, jadi makanya ini termasuk saham gorengan menurut saya. Nah, apa sih yang membuat saya tertarik dari BRMS? Nah, ini pertama adalah kemarin ada volume besar dan juga harganya sudah bertahan di atas MA20 dan MA5, dan juga situasinya juga sudah mulai naik ya, masih rendah ya. Jadi menurut saya sih akan menarik buat kita pantau BRMS besok. Nah, kita lihat bantuan dari bot Oke Saham, kita ketikkan BRO BRMS. Nah, di sini bisa terlihat ya, ini yang membuat saya sedikit optimis ya. BRMS ini masih berada di area sideways. Area sideways-nya ada di harga 103 sampai dengan 92. Dan sekarang berada di tengah-tengah ya, dan sudah berekod resisten pendeknya di 97 dan closing di 98. Jadi menurut saya sih akan ada aksi ya untuk BRMS. Target saya adalah ke 103. Kalau 103 tembus, dia targetnya adalah ke 109 ya di sini. Tertinggi di sini. Nah, jadi bisa kita lihat, pantau dulu BRMS, semoga aja bisa lanjut untuk besok. Pantauan besok untuk di hari Senin ya, sampai ke depannya. Semoga aja kawan-kawan bisa mendapatkan cuan besar dari saham-saham pilihan dari Oke Saham. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Di Oke Saham tidak hanya memberikan rekomendasi ya, tapi kita juga memberikan edukasi dan juga tips-tips trading supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Asalkan kawan-kawan disiplin dan juga kawan-kawan bisa mengatur psikologisnya, menurut saya kawan-kawan bisa survive dan juga bisa menjadi trader saham yang hebat. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.